warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di jaringan Zoom meeting ini. Yang terhormat, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Jaki Hilmi. Yang kami hormati, Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Ibu Dr. Hajah Ipah Hapsiah Yakin, MSI MM. Yang kami hormati, para anggota Bawaslu Kabupaten Garut, Bapak Iim Imron SE, Bapak Asep Burhanuddin SAG MMMH, Bapak Ahmadurul Syahid SPDI, Bapak Asep Nurjaman MPD. Yang kami hormati, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Garut, Bapak Iwan Setiawan SE. Yang kami hormati, para narasumber sekalian, antara lain, Direktur Pascasarjana Universitas Garut, Bapak Dr. Gugun Gesan Akbar MSI. Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut, Ibu Dr. Hajah Anu Nurjanah SHMH. Serta Bapak dan Ibu peserta yang mengikuti kegiatan rapat virtual ini yang begitu kami banggakan. Bapak dan Ibu sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena sore hari ini Kamis 29 April 2021 kita sekalian diberikan karunia dan rahmat sehingga bersama-sama insya Allah dalam keadaan sehat dapat mengikuti acara kegiatan webinar dengan tema Peran Perguruan Tinggi sebagai Mitra Bawaslu dalam Pengawasan Partisipatif Jelang Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Garut. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mana selalu kita harapkan kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, perkenalkan saya Karina yang akan membantu acara webinar ini hingga akhir nanti. Hadirin yang terhormat, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan webinar Peran Perguruan Tinggi sebagai Mitra Bawaslu dalam Pengawasan Partisipatif Jelang Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Garut dimulai. Dan untuk mengawali acara, mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Pengawas Pemilu, hadirin dimohon dalam sikap sempurna.
pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati. Yang selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Garut kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Ipah Hapsiah Yakin, MSIMM, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang sudah berkenan hadir, Bapak Jaki Hilmi, dan yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Garut yang hari ini yang punya hajat adalah Korbid Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Pak Iim Imron Sarjana Ekonomi, Pak Asep Burhanuddin MH, Pak Asep Nurjaman MPD, Pak Ahmad Nurul Sahid SPDI, dan yang saya hormati juga Pak Polsek Bawaslu Kabupaten Garut, Pak Iwan Setiawan, dan yang saya hormati juga saya banggakan para narasumber, Dr. Hajah Ane Nurjana SHMH sebagai ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut, dan yang saya hormati juga narasumber Pak Dr. Gugun Gesan Akbar MSI sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Garut, dan ini narasumber satu lagi yang saya banggakan, Pak Iim Imron Sarjana Ekonomi dari Bawaslu Kabupaten Garut. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Mudah-mudahan pada agenda webinar hari ini, yaitu peran perguruan tinggi sebagai mitra Bawaslu dalam pengawasan partisipatif jelang pemilihan Bupati Wakil Bupati di Kabupaten Garut, selalu dapat maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabiin, keluarganya, dan sampai kepada kita semua yang selalu berharap syafaatnya. Sambutan saya hari ini dalam agenda webinar dengan tema peran perguruan tinggi sebagai mitra Bawaslu dalam pengawasan partisipatif jelang pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Garut.
Yang pertama, saya mengapresiasi setinggi-tingginya dan selamat datang meskipun melalui Zoom meeting dalam agenda webinar ini melalui daring, Pak Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang selalu kita banggakan, kita hormati, Pak Haji Zaki Hilmi. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan. Dan saya apresiasi yang setinggi-tingginya para narasumber, Ibu Dr. Hajah Ane Nurjana, SHMH, Bapak Dr. Gugun Gesan Akbar MSI, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Garut, dan para peserta webinar terundang. Saya lihat sudah 92 partisipan terundang, itu adalah 100 orang peserta webinar hari ini, dan hampir 85% dari mahasiswa, yaitu mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Garut dan mahasiswa Universitas Garut, juga 15% dari dosen, yaitu baik dosen STH dan Universitas Garut. Yang selanjutnya, dalam sambutan saya hari ini, pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan, mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan ini selalu saya sampaikan ketika saya penandatanganan MOU dan MOA dengan Universitas Garut, begitupun Bawaslu dengan STH. Harapan kita ke depan kita bisa bersama-sama meningkatkan pengawasan partisipatif untuk melahirkan proses demokrasi yang betul-betul berintegritas dan jurdil. Yang dalam rangka melaksanakan amanat pasal 448 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum, bahwa Bawaslu Kabupaten Garut menyelenggarakan webinar dengan ngaji demokrasi dengan tema yang saya sebutkan tadi, yaitu peran perguruan tinggi sebagai mitra Bawaslu dalam pengawasan partisipatif jelang pemilihan Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Garut. Agar pengawasan partisipatif di Kabupaten Garut itu lebih meningkat. Semoga ini harapan kita semuanya. Adapun tujuan dari diadakannya webinar hari ini dengan ngaji demokrasi dan temanya yang saya sebutkan tadi, itu adalah sebagai wujud dari yang pertama adalah untuk mengetahui dan memahami peran perguruan tinggi sebagai mitra Bawaslu dalam pengawasan partisipatif. Yang kedua adalah meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dan tentunya bisa mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas. Dan yang terakhir itu adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu. Tentunya bentuk pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, saya kemarin ketika sambutan saya dalam penandatanganan kerjasama dengan perguruan tinggi selalu disampaikan bahwa strategi-strategi pengawasan yang dibangun oleh Bawaslu itu yang pertama adalah adanya pengawasan berbasis IT, adanya forum warga, adanya adiasta pemilu, kerjasama dengan pramuka, adanya forum warga, adanya yang pengabdian masyarakat. Tentunya di pengabdian masyarakat ini adalah kerjasama yang dibangun oleh Bawaslu dengan perguruan tinggi atau dengan kampus, yang tentunya implementasi dari sini ruang lingkupnya sudah jelas sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, bahwa itu adalah meliputi pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tentunya Bawaslu bisa mendorong pengawasan partisipatif dan lembaga perguruan tinggi bisa mendorong pengabdian masyarakat yang melibatkan sivitas akademika dan masyarakat.
Dan bentuk pengawasan partisipatif dapat dilakukan oleh mahasiswa, yaitu satu, sinergitas dan dukungan isu penegakan hukum dan isu pengawasan partisipatif. Ini sangat tepat kita menghadirkan narasumber dari Sekolah Tinggi Hukum. Ini kebetulan beliau hadir sebagai ketuanya langsung. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan yang komprehensif dari apa-apa yang disampaikan oleh beliau nanti. Yang kedua adalah ikut memantau pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, melakukan kajian terhadap persoalan strategis nanti. Yang keempat, ikut mencegah terjadinya ketika kita nanti melihat kalau ada ketika kita menghadapi agenda politik, yaitu pemilu atau pemilihan, ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran, mahasiswa berani untuk melaporkan bahwa hal-hal dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Dan selanjutnya adalah ikut mendukung ketaatan peserta dan penyelenggara pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya dengan hal ini tersebut, dengan dilibatkannya pemangku kepentingan atau stakeholder dan masyarakat secara independen, dalam hal ini perguruan tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu diharapkan akan menghasilkan pemilu yang berintegritas. Artinya di mana seluruh partisipan pemilu akan lebih merasa mawas diri, memiliki kesadaran politik yang baik terhadap nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan demokrasi terkait pemilu. Itu saja mungkin sambutan dari saya, sedikitnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Garut yang telah berkenan memberikan sambutan pada acara ini. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembuka acara oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada yang terhormat Bapak Jaki Hilmi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Hajah Dr. Ifah, tapi biasanya manggil Dr. Cahaji gitu kan. Yang saya hormati anggota Bawaslu Garut, seluruh anggota, dan yang saya hormati juga para narasumber yang hadir dalam kegiatan webinar kali ini. Pertama adalah Bapak Dr. Gugun selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Garut. Yang kedua adalah Dr. Hajah Ane selaku Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut, serta narasumber juga ini dari anggota Bawaslu Kabupaten Garut, Kang Iim Imron. Para peserta yang saya hormati dan saya banggakan, pertama Bawaslu Provinsi Jawa Barat ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kegiatan webinar kali ini. Ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk tetap merawat dan menumbuh kembangkan kultur demokrasi dalam rangka penguatan literasi di seluruh elemen, terutama di kalangan sivitas akademik. Tema ini tentu sangat menarik dan sejalan dengan visi Bawaslu secara umum. Bawaslu RI kemarin, tepatnya tanggal 27 April yang lalu, baru saja meluncing kegiatan launching Sijari Hubal, Sistem Jaringan Informasi Hubungan Antar Lembaga. Ini merupakan bagian dari upaya penggunaan teknologi dalam rangka membangun kemitraan strategis dengan para pihak
karena Bawaslu telah sejak berdiri telah memiliki sejarah panjang membangun kemitraan, hubungan strategis, hubungan sejajar dengan para pihak yang dianggap memiliki nilai strategis bagi pengawasan partisipasi, bagi penguatan demokrasi, bagi penguatan nilai-nilai demokrasi dan kualitas demokrasi itu sendiri. Sehingga melalui kegiatan ini kita harapkan secara garis besar ada 2 item yang menjadi fokus kita, fokus saya sendiri. Yang pertama soal perguruan tingginya, bagaimana membangun hubungan strategis dengan perguruan tinggi. Yang kedua adalah soal pengawasan partisipasi itu sendiri. Saya teringat buku yang kemarin sempat fenomenal, yang saya yakin bagi kalangan sivitas akademik tidak asing sekali, buku yang sempat ramai, How Democracy Dies, bagaimana demokrasi mati, yang ditulis oleh penulis dari Universitas Harvard, Levitsky dan Zibel kalau tidak salah, itu menyatakan bahwa demokrasi mati bukan semata di tangan militer, tentara bersenjata, tetapi juga bisa mati yang pertama di tangan penguasa yang kemudian memupus nilai-nilai demokrasi. Ketika alergi dengan idealita atau nilai-nilai idealnya sebuah demokrasi. Melalui kekuasaan kemudian bisa direduksi norma melalui peraturan perundang-undangan, bagaimana sebetulnya demokrasi yang ideal harus dibangun. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya ini yang kemudian kenapa pengawasan partisipatif itu, peran serta para pihak seluruh elemen itu hidup. Matinya nilai demokrasi atau kultur demokrasi dari pemilik kekuasaan demokrasi itu sendiri. Kalau di Undang-Undang Dasar 45 itu kan bicara kedaulatan rakyat ya. Tentang kedaulatan rakyat. Demokrasi bicara hakikatnya tentang kedaulatan rakyat. Demokrasi juga akan mati dengan sendirinya ketika para pemilik kedaulatan itu sendiri tidak menjaga nilai demokrasi. Norma demokrasi sebagai pagar demokrasi itu sendiri harus dijaga agar tidak terkoyak. Terkoyak oleh apa? Oleh demagog ya, kita mengalami fase-fase itu. Bagaimana masyarakat terpolarisasi, bagaimana politik aliran, bagaimana kemudian komprador demokrasi menggerus nilai-nilai ideal demokrasi sehingga demokrasi melenceng jauh dari aras demokrasi menjadi kapitalisme demokrasi. Nah, melalui peran serta perguruan tinggi yang pertama, di mata saya sendiri, perguruan tinggi itu merupakan salah satu pilar peradaban yang bersifat ideal pada ranah penguatan kesadaran civil society melalui pencerdasan, pencerahan, penguatan literasi, advokasi sampai dengan provokasi dalam konteks positif untuk mengawal sebuah proses demokrasi yang ideal. Betapapun kuatnya pengawasan, betapapun tingginya ancaman hukuman pidana, tidak akan bermakna apa-apa manakala tidak muncul kesadaran itu sendiri dan kesadaran itu bisa muncul dari adanya literasi yang cukup dari masyarakat itu sendiri. Ancaman misalkan pidana money politik sekian tahun tidak akan berpengaruh apa-apa kalau kulturnya tidak tercerahkan. Kalau kemudian misal saja money politik dianggap sebagai berkah, bukan sebagai musibah. Itu sebagai sebuah contoh. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat tanpa kita melakukan upaya advokasi pencerahan bahwa itu bagian dari musuh demokrasi itu sendiri. Sebagai contoh demikian. Jadi ketika hubungan kemitraan, kerjasama, MOU, Bawaslu dengan perguruan tinggi itu merupakan poin yang sangat strategis untuk bersama-sama mengawasi demokrasi yang ideal, demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang berintegritas. Sejarah panjang perjalanan demokrasi melalui kepemiluan di Indonesia sebetulnya dengan berbagai dinamika dan corak, tetapi pasca reformasi sesungguhnya itu baru ditemukan bentuk demokrasi yang lebih mengarah pada ideal itu sendiri.
yakni terjaminnya kedaulatan suara rakyat untuk menentukan pilihan secara bebas dan jurdil, serta adanya pengawasan dari lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Nah, ini yang menurut saya peran strategis dari Kemitraan Bawaslu dengan perguruan tinggi. Dan yang lainnya saya pikir kenapa perlu ada pengawasan partisipatif. Tentu kita tahu bahwa dalam kontestasi, upaya memenangkan kontestasi selalu saja dalam terminologi politik maka menghalalkan berbagai upaya. Bagaimana sebuah kompetisi dimenangkan, bicara aspek etika, politik, bicara etika, kemudian kesusilaan dan sebagainya itu nomor sekian. Nah, ini yang kemudian peran serta pengawasan partisipasi itu dibutuhkan hadir dari masyarakat untuk bagian dari upaya pencegahan agar praktek-praktek pelanggaran konstitusi, praktek-praktek hal yang dilarang seperti manipolitik dan sebagainya itu bisa kemudian bisa dicegah. Yang lainnya saya pikir juga kita punya harapan besar terhadap peserta kegiatan webinar ini yang saya yakin merupakan dari kaum milenial, yang kalau kita baca di literasi karakter kaum milenial itu milenial ini memiliki karakter yang progresif, berani, kemudian penggunaan akses teknologi tinggi sehingga diharapkan literasinya jauh lebih kuat daripada masyarakat biasa. Melalui kekuatan literasi nanti bisa berkontribusi mencerdaskan masyarakat secara langsung melalui praktek-praktek demokrasi, melalui pemilu ataupun kehidupan sehari-hari. Sebab bicara demokrasi bukan hanya bicara pemilu, tetapi bicara budaya, bicara nilai, toleransi, penghargaan, penghormatan, ketaatan terhadap hukum, dan lain hal. Yang selanjutnya saya pikir ini juga harapan kita bersama, karena kita bicara konteks persiapan pilkada di Kabupaten Garut, tentu sebagaimana kita ketahui, ini merupakan waktu yang cukup lama, ada ruang kosong yang sebetulnya ruang strategis kita, kalau istilah Pak Bawaslu RI itu adalah masa menanam investasi dalam rangka mempersiapkan menghadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Kalau secara aspek yuridisnya sebetulnya di undang-undang untuk pemilihan itu sendiri sudah ada kepastian hukumnya, yakni di November 2024. Sedangkan untuk pemilu kan nanti tinggal menunggu dari pengesahan atau pembahasan undang-undang yang oleh berbagai kalangan disebut sebagai omnibus law-nya undang-undang pemilu, yakni menyatukan undang-undang pemilu untuk pemilihan legislatif, pilpres, kemudian DPD dan DPRD dengan undang-undang pemilihan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta undang-undang penyelenggara itu sendiri, Undang-Undang 7 tahun 2017, Undang-Undang 10 tahun 2016, dan ini kalau dijadikan satu kesatuan, ini merupakan bagian dari undang-undang yang bersifat satu kesatuan unit. Tentu undang-undang itu sendiri masih terdapat kekurangan. Kalau kita komparasikan, misal saja aspek pemidanaan dalam pelanggaran kampanye, para pihak, subjek dan lainnya itu berbeda antara undang-undang pemilu dengan pilkada. Di pemilu itu adalah tim sukses, kalau di pilkada orang per orang. Contoh saja semacam itu. Kemudian aspek pemidanaan untuk dan lain-lain hal yang kemudian itu masih belum sempurna. Harapan kami dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, kemitraan ini bisa berlangsung berjangka panjang sampai dengan nanti kita bersama-sama menghadapi event era baru dalam penyelenggaraan demokrasi, yakni pemilu dan pilkada serentak dalam tahun yang sama. Untuk pemilunya sendiri diperkirakan karena dalam satu tahun yang sama itu akan 2 event, yakni pemilu untuk memilih pemilu nasional untuk memilih presiden, kemudian DPR RI dan DPD RI, serta yang kedua adalah untuk memilih pemilihan kepala daerah di bulan November. Diprediksi untuk yang pemilu presiden dan pemilu legislatifnya itu adalah di bulan Februari atau Maret. Karena ini kali pertama juga hasil pemilu 2024 itu sebagai
tolak ukur untuk pencalonan pada pilkada di tahun 2024. Dan Garut, harapan kami dalam kacamata kami mulai memiliki dinamika politik yang sangat dewasa, sangat dinamis sekali. Tentu trennya harus kita harapkan semakin positif dan semakin baik kualitas demokrasi di Garut. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk Ketua Bawaslu Garut, kemudian juga para anggota Bawaslu Garut yang ada, kemudian para narasumber, Pak Dr. Gugun, kemudian Dr. Hajah Ane, kemudian para setariatan Bawaslu Garut, serta para peserta webinar. Dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar ini dengan resmi dinyatakan dibuka. Akhir kalam, ihdinas syiratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jaki Hilmi telah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Baik, selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Syaiful Risalah. Kepada Bapak Muhammad Syaiful Risalah disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama untuk menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabbalal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afiatan indal hisab. Rabbana fir lana alaina sahbran wa tasbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah-Mu, pintu rahmat-Mu, pintu kekuatan, pintu rezeki-Mu, pintu kesehatan dan pintu keselamatan. Karena Engkau-lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan dan penuhilah segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmat-Mu dan selalu beribadah serta mengabdikan diri kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenalkanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian acara pembukaan webinar dengan tema peran perguruan tinggi sebagai mitra Bawaslu dalam pengawasan partisipatif jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut telah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulainya penyampaian materi pada kegiatan webinar ini, kami mohon kepada para peserta untuk mengaktifkan video agar kegiatan ini dapat berjalan dengan efektif. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi dan sekaligus tanya jawab yang akan dipandu sepenuhnya secara langsung oleh Bapak Yedi Humaydi SPD selaku moderator.
Kepada yang terhormat Bapak Yedi Humaydi SPD disilahkan. Terima kasih Ibu Karina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Izin pimpinan, saya Yedi Humaydi. Pada sore hari ini saya akan memandu jalannya diskusi webinar pengawasan partisipatif dengan tema peran perguruan tinggi sebagai mitra Bawaslu dalam pengawasan partisipatif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut. Saya perlu mengucapkan terima kasih karena memang agenda ini bisa terselenggara karena berkat dukungan dari Perguruan Tinggi Universitas Garut dan Sekolah Tinggi Hukum Garut. Izinkan saya memperkenalkan para narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Untuk narasumber yang pertama, ini narasumber dari Bawaslu Kabupaten Garut. Beliau sangat malang melintang dalam dunia kepengawasan di Bawaslu Kabupaten Garut. Nama Iim Imran SE, jabatan sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Garut. Beliau sebagai koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Untuk narasumber yang kedua, nama Bapak Dr. Gugun Gesan Akbar MSI. Beliau adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Garut. Dan narasumber yang ketiga dari Sekolah Tinggi Hukum Garut, Dr. Hajah Anu Nurjanah SH, MH. Beliau sebagai Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut. Sebelum mulai acara diskusi webinar pada sore hari ini, izinkan saya menyampaikan rambu-rambu dalam diskusi pada sore hari ini. Untuk masing-masing narasumber, mohon berkenan menyampaikan materi paling lama 10 menit. Untuk sesi tanya-jawab, nanti dibuka dalam satu sesi saja, dan pertanyaan itu melalui chat Zoom. Jadi nanti langsung saja disebutkan nama, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya. Baik, untuk materi yang pertama kepada Bapak Imron, Bapak Iim Imron, disilakan. Waktu 10. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, koordinator divisi hubungan antar lembaga. Kemudian yang saya hormati Kabupaten Garut, Dr. Hajah Syah Yakin, kemudian para narasumber lain, diantaranya ada Bapak Dr. Akbar MM, kemudian Dr. Hajah Anu Nurjanah SH MH. Yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir dan bersedia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan webinar yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Garut. Dilakukan oleh moderator bahwa tema ini mengambil webinar dengan kebetulan yang
kemudian mengamati tentang perjalanan pilkada yang ada di Republik Indonesia ini. Sesungguhnya kita flashback ke belakang ini baru berusia sekitar kurang lebih 15 tahunan gitu ya. 15 tahunan ini ya dimulai pada tahun sekitar 2005 pada saat itu pilkada pertama yang dilakukan di Indonesia, yaitu pilkada yang dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat itu 2005, yang terlebih dahulu terbitnya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang mana salah satu poinnya itu bahwa pimpinan kepala daerah atau bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur yang tadinya dipilih oleh DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kemudian dijadikan sebagai pemilihan demokrasi secara langsung oleh masyarakat pada saat itu, sehingga kemudian mulailah terjadi pemilihan kepala daerah pada tahun 2005. Kemudian Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 ini sekaligus menjadi salah satu dasar pelaksanaan pilkada mulai dari tahun 2005 sampai 2008. Termasuk diantaranya pada saat itu adalah pilkada di Kabupaten Garut yang pertama dilakukan pada 2008, yang pada saat itu diikuti oleh 7 pasangan calon, yang mana pada saat itu keluar pemenang yaitu pasangan dari Aceng Fikri dengan Diki Chandra pada saat itu. Itu adalah pilkada yang pertama dilakukan di Kabupaten Garut, dan itu dilakukan secara langsung, dipilih oleh masyarakat, tidak lagi kemudian dipilih oleh anggota DPRD. Kemudian pada perkembangan selanjutnya gitu ya, pada kisaran tahun 2014 di masa akhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat itu muncul Undang-Undang nomor 22 tahun 2014. Di antaranya di undang-undang tersebut ini mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD provinsi atau DPRD kabupaten. Tetapi pada saat itu undang-undang ini banyak sekali kemudian ditolak oleh seluruh lapisan masyarakat karena dianggap mencederai demokrasi, karena dianggap merampas hak daripada masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri. Maka pada saat itu ketika era pemerintahan yang pertama di Presiden Jokowi pada saat itu mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2014 yang kemudian disahkan oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Yang undang-undang ini yaitu tentang pemilihan kepala daerah atau tentang pemilihan bupati dan wakil bupati. Dan ini menjadi undang-undang sebagai dasar pelaksanaan pilkada sampai kemudian tahun 2018 dan akan berlanjut sampai dengan pelaksanaan pilkada 2024. Walaupun kemudian undang-undang ini sudah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan munculnya masa pandemi ini diubah menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2021, dan ini menjadi undang-undang yang terakhir di pilkada ini. Nah, dengan berkaca kepada undang-undang tersebut, maka otomatis pembahasan undang-undang yang ada di DPR hari ini dicabut dari prolegnas, maka Garut akan menjadi bagian dari kabupaten kota yang melakukan pilkada pada 2024 dengan secara serentak. Ini menjadi PR bersama bagi kita, bagi masyarakat Kabupaten Garut. Di sisi lain, pada tahun itu tidak hanya kemudian pilkada yang berjalan, tetapi pemilihan presiden pun ini berjalan. Artinya bahwa ada 2 tahapan yang kemudian dua-duanya berjalan. Ketika kemudian tahapan ini dua-duanya berjalan, maka dapat dipastikan akan terdapat kompleksitas masalah, akan terdapat berbagai macam permasalahan, baik itu terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangan
oleh KPU maupun kemudian berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Garut. Bagaimana tidak, Bawaslu Kabupaten Garut ini harus bisa memilah apakah kemudian ini masuk di dalam tahapan gubernur atau pilkada, atau ini masuk di dalam tahapan pilpres atau pemilu legislatif atau pemilu nasional. Ini harus dipisahkan. Nah, berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya, gitu ya, ada beberapa PR besar di dalam pelaksanaan pilkada dan ini umum terjadi di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. PR besar yang pertama ini adalah menyangkut tentang konflik horizontal. Konflik horizontal ini adalah merupakan masalah yang kadangkala muncul di dalam proses pelaksanaan pilkada. Bahkan tidak hanya proses pilkada saja, gitu ya. Di proses Pilpres 2019 kemarin pun kita melihat adanya konflik horizontal, konflik antara para pendukung yang terjadi di masyarakat. Seolah-olah kemudian membagi masyarakat di dalam dua kubu. Ada kubu 01 dan kubu 002. Ini adalah bagian daripada konflik horizontal yang terjadi pada proses pelaksanaan Pilpres kemarin. Maka di Kabupaten Garut pun gitu tidak menutup kemungkinan kalau kemudian konflik horizontal ini terjadi. Mengingat karena Garut ini adalah merupakan daerah yang sangat beragam, terutama beragam di dalam ormas ataupun kemudian keragaman di dalam golongan. Bahkan kalau kita melihat di Garut ini ada beratus-ratus gitu ya, ormas beratus-ratus kemudian golongan yang terdapat di Kesbangpol. Dan ini adalah merupakan di sisi lain ini merupakan salah satu hal yang sangat potensial bagi pengawasan partisipatif ke depan, tetapi di sisi lain ini bisa menjadi bagian daripada munculnya konflik horizontal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan adanya pilkada di Kabupaten Garut nanti. Tetapi walaupun demikian, untuk mencegah munculnya konflik-konflik tersebut, tentunya undang-undang sudah mengantisipasi atau melakukan upaya-upaya yang dilakukan di dalam undang-undang tersebut. Di antaranya adalah di dalam undang-undang pilkada tersebut terdapat beberapa aturan baik itu di dalam kampanye, di antaranya adalah dilarang untuk mempersoalkan dasar negara, Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dilarang menghina seseorang, tokoh agama dan sebagainya. Ini adalah merupakan salah satu bagian dari upaya regulasi untuk mencegah terjadinya konflik horizontal. Oh ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang yang paling tidak kalah ininya adalah tentang money politik. Money politik ini menjadi musuh utama, gitu ya. Baik itu dengan berbagai macam modus, diantaranya dengan menggunakan vote buying, ya, atau kemudian istilahnya itu adalah membeli suara. Ini umum terjadi di proses pilkada-pilkada yang ada di kita ini, gitu. Dan ini menjadi salah satu musuh. Dan ini sangat sekali berbahaya. Kenapa ini sangat sekali berbahaya? Karena dengan adanya vote buying ataupun kemudian jual beli suara ini memunculkan biaya politik yang sangat tinggi bagi calon-calon yang berkontestasi di pemilihan tersebut. Sedangkan kemudian biaya politik atau kos politik yang dibutuhkan oleh para calon tersebut, gitu ya, itu belum tentu kemudian dipunyai oleh dirinya masing-masing. Sehingga banyak kemudian calon-calon yang meminta bantuan atau menerima sumbangan-sumbangan dari para donatur untuk proses keterpilihannya tersebut, gitu ya. Mereka meminta sumbangan. Dan kemudian ketika kemudian mereka terpilih, nanti dikhawatirkan ini terjadi istilahnya ini adalah patronase ataupun kemudian disebut dengan pembagian kekuasaan ketika kemudian ini mereka ini terpilih. Karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh
beberapa lembaga, diantaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, gitu ya. Hampir 30% para donatur yang memberikan dana kepada calon terpilih ini, mereka ini tentu mengharapkan sesuatu. Di antaranya adalah kemudahan terhadap akses APBD atau kemudian mereka memiliki kemudahan terhadap akses pekerjaan-pekerjaan yang ada di kabupaten tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting saja adalah tentang hoax dan kampanye hitam. Hoax ini adalah merupakan salah satu penyebaran berita buruk ya, berita buruk yang terkait dengan proses pilkada ataupun kemudian kampanye hitam. Di sisi lain ada hoax, kampanye hitam, ada black campaign atau black campaign, tetapi di sisi lain ada negatif campaign. Kalau hoax dan kampanye hitam ini secara tegas dilarang oleh undang-undang ya, di undang-undang pemilu, tetapi kalau Terima kasih. Bapak Iim. Satu menit lagi. Para dosen yang berada di perguruan yang lebih jelasnya di proses diskusi akan kita bicarakan. Terima kasih, saudara. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imran di pengawasan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Kabupaten Garut. Selanjutnya narasumber yang kedua, saya persilakan kepada Bapak Dr. Gugun. Bapak silakan waktu, Pak. Sudah disetting oleh host. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Pak Zaki Hilmi. Terima kasih Pak. Kemudian yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Ibu Dr. Hajah Ipah Hapsiah Yakin MSI. Terima kasih sudah mengundang Universitas Garut Ibu. Sedianya Pak Rektor sendiri yang akan hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, beliau mewakilkan kepada saya. Yang saya hormati Komisioner Bawaslu Kabupaten Garut yang sekaligus sebagai narasumber Bapak Iim Imron, kemudian yang saya hormati Ketua saya hormati Bawaslu Kabupaten Garut. Mungkin karena waktunya terbatas, saya akan langsung kepada peran Universitas Garut di slide. Ibu dan Bapak yang saya hormati, para peserta, salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Ya. Nah, itu bukan hanya karena jumlah peserta pemilu, tetapi juga karena kerumitan dan dalam pilkada maupun pemilu legislatif.
Bisa kita lihat 9.192 pemilih di Garut sendiri kurang lebih ada 4 TPS dan 1,1 juta. Nah, ini merupakan sebuah hajatan yang sangat besar yang tentu kemudian seperti tadi disinggung oleh Ibu Ketua memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder. Ketika kita bicara stakeholder di sini tentu adalah seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Garut kalau kita bicara Kabupaten Garut. Nah, peran perguruan tinggi sendiri dalam hal ini karena tentu perguruan tinggi memiliki sumber daya yang cukup besar untuk membantu partisipasi masyarakat yang diinisiasi oleh KPU dan Bawaslu. Sehingga kemudian dalam hal ini inisiatif oleh Bawaslu Kabupaten Garut untuk bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Garut, itu menurut saya adalah langkah-langkah yang strategis kalau kita kaitkan dengan perguruan tinggi. Kontribusi perguruan tinggi dalam baru sebatas kepada kooperasi gitu. Itu ada sama tetapi sifatnya terbatas. Nah, dengan adanya MOU yang diinisiasi oleh Bawaslu dengan berbagai perguruan tinggi, saya pikir derajatnya sudah meningkat dari hubungan yang pertama sifat hubungan yang bukan hanya tadi disinggung oleh Bapak pimpinan Bawaslu Provinsi, bukan hanya sebentar ya dalam jangka waktu yang pendek, tetapi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kolaborasi, tentu masing-masing pihak akan bisa mengakses, kemudian masing-masing pihak akan bisa berkontribusi atas berbagai pengambilan keputusan. Saya pikir yang cukup penting adalah bagaimana kemudian Bawaslu dapat mengakses berbagai sumber daya yang ada di perguruan tinggi. Saya contohkan misalnya Universitas Garut, kami memiliki 7.600 mahasiswa, ada sekitar kurang lebih 282 dosen, yang 40 diantaranya adalah doktor. Kami memiliki kurang lebih 26 program studi, tentu akan bisa diakses dalam batas-batas tertentu untuk mendukung partisipasi masyarakat. Universitas Garut sendiri selama ini sudah ikut membantu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemilu ya, baik itu bekerja sama dengan KPU maupun bekerja sama dengan Bawaslu, baik secara internal maupun eksternal. Saya contohkan misalnya secara internal kami mewajibkan seluruh mahasiswa baru itu untuk mengikuti pendidikan bela negara. Nah, dalam pendidikan bela negara ini selama 4 hari yang kami kerjasamakan dengan Yonif 303 pemilu. Kemudian juga di setiap kegiatan-kegiatan misalnya PKKMB kami selalu mengundang Bawaslu maupun KPU untuk bekerja sama mensosialisasikan berbagai program yang terkait dengan pemilu dan pengawasan pemilu. Jadi saya pikir yang selama ini sudah ada dari berbagai kegiatan pemiluan itu sudah ada. Cuman tentu kalau kita kaitkan dengan sifat hubungan yang baru kooperasi ini tentu akan menjadi lebih baik kalau kemudian intensitasnya ditingkatkan menjadi level kolaborasi. Saya yakin bahwa Universitas Garut menyambut baik kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga kemudian kontribusi dari Uniga akan semakin baik di masa yang akan datang. Tentu dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, tujuan masyarakat yang tentu dipersyaratkan bagi pemilu yang lebih baik itu akan terwujud. Ya, itu barangkali
apa yang sudah kami lakukan selama ini dan harapan ke depan tentu dengan adanya kolaborasi kita bisa berbagi peran ya. Apakah misalnya berbagi keterampilan, berbagi jaringan, berbagi ide, perspektif. Tadi Ibu Ketua sudah menyinggung misalnya kolaborasi penelitian dan sebagainya, koordinasi, kemudian berbagi sumber daya. Nah, ini barangkali juga hal yang penting, bukan hanya kalau kita kaitkan dengan Universitas Garut sebagai bagian dari stakeholder, tentu Universitas Garut juga berfungsi sebagai inisiator dan fasilitator. Kami tentu Pak Rektor sudah memiliki kebijakan untuk mendorong seluruh sivitas akademika Universitas Garut melakukan hal-hal yang terbaik untuk membantu KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang lebih jujur, lebih bersih, lebih adil. Nah, saya pikir itu yang sudah kami lakukan. Ya, kemudian harapan kami ke depan tentu ada intensitas yang lebih tinggi dari kolaborasi yang ada ini, bukan hanya antara Bawaslu dengan Uniga, tetapi Bawaslu dengan seluruh perguruan tinggi, Uniga dengan STH mungkin ke depan ya, kolaborasi bersama, Uniga dengan masyarakat secara umum, Uniga dengan seluruh stakeholder yang lain. Barangkali itu sebagai pengantar, nanti mungkin lebih jauh kita bisa perdalam dalam sesi diskusi. Terima kasih moderator. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Gugun. Selanjutnya saya mengingatkan kembali untuk teman-teman peserta, nanti untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya. Jadi nanti saya akan bacakan pertanyaan. Nah, untuk materi yang ketiga, saya persilakan kepada Dr. Hajah Anu Nurjanah, dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassir amri milisani yafqahu qawli. Allahumma malika mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang amat saya hormati dan juga saya banggakan serta saya cintai Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Ibu Dr. Hajah Ipang. Kemudian yang amat saya hormati dan juga saya banggakan dari Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Zaki Hilmi. Yang saya hormati juga saya banggakan Bapak Komisioner Bawaslu Kabupaten Garut, Bapak Imron Sarjana Ekonomi, dan juga rekan sejawat saya, yaitu Direktur Pasca Sarjana Universitas Garut, Bapak Dr. Gugun Gausan Akbar, MSI, serta seluruh peserta dari webinar kali ini, yang mudah-mudahan semua ada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena tadi dari pendahuluan sudah disampaikan oleh keynote speaker ataupun juga pembicara dari Uniga, saya akan langsung menuju kepada permasalahan, yaitu kita intinya hari ini adalah berbicara mengenai demokrasi, ada partisipasi. Bahwa demokrasi itu intinya, kuncinya itu adalah partisipasi. Sejauh mana masyarakat itu ikut dilibatkan sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada evaluasi. Ruang gerak, ruang yang diberikan oleh pemerintah sebagai penguasa dalam hal ini membentuk peraturan perundang-undangan, seberapa besar dia memberikan peluang kepada masyarakat yang hakikatnya dia pemilik kedaulatan sejati, bagaimana biasa ikut serta berpartisipasi, yang dalam konteks webinar kali ini berbicara mengenai pemilu persiapan Pilkada Kabupaten Garut. Kalau dilihat, kita kembali kepada permasalahan di Kabupaten Garut, ini hampir 1,9 juta pemilih yang akan kemudian melakukan pemilihan pada 2024. Tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Iim, ada beberapa hal yang krusial yang bersangkutan dengan pemilu nanti, gitu ya. Nah, diharapkan di sini bagaimana Bawaslu ini diharapkan dia mampu menjadi rumah rakyat. Bagaimana dia rakyat itu merasa nyaman dan terakomodir, partisipasinya itu dia melakukan pengawasan. Karena apa? Dia sendiri yang akan memberikan footing, suaranya, memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di daerahnya. Maka sejatinya dia harus mengawal sampai dengan selesai pemilihan itu, tanpa tadi kita mengesampingkan beberapa hal yang krusial, adanya konflik horizontal.
Nah, hari ini bahwa Bawaslu mengadakan beberapa kerjasama, diantaranya adalah dengan perguruan tinggi, itu adalah untuk meminimalisir dari terjadinya konflik horizontal tadi. Ini ada kaum milenial semuanya, kita rekrut, kita ambil, kita berikan. Kalau tidak salah itu 2018, itu ada sekolah relawan kepengawasan. Nah, itu lebih dikembangkan lagi gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita rekrut para milenial ini, kita berikan pengetahuan apa itu pemilu, apa itu pelanggaran, bagaimana mekanisme pelaporannya. Kita kembangkan melalui media teknologi yang sangat makanya Bawaslu juga punya kan portalnya Bawaslu. Bagaimana ketika terjadi indikasi pelanggaran pemilu pada saat itu juga kemudian bisa diakses untuk dilaporkan dan ditindaklanjuti. Karena apa? Keterbatasan untuk penanganan daripada kemungkinan adanya pelanggaran itu sangat terbatas sekali. Sebagaimana sering saya ungkapkan bahwa Bawaslu ini adalah sebagai titik sentral, primadonanya, bahwa dia adalah mempunyai posisi yang sangat amat seksi. Dia selain sebagai pengawas, tetapi dia juga adalah sebagai penindak. Ini kalau kita analogikan tidak jauh beda dengan KPK. Dia yang kemudian mengawasi, dia yang kemudian menindak. Hanya mungkin nanti kita lihat bagaimana proses penindakan daripada adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Yang kalau hari ini di Bawaslu ada yang namanya sentra gakumdu. Ya. Nah, tetapi kembali kita berbicara bahwa seluas apapun materi yang kita kembangkan, apapun rencana-rencana yang akan kita tuangkan, tanpa kemudian ada muncul satu saja setitik saja faktor dari penguasa bahwa ini semua tidak akan berjalan. Tetap karena ini apa berputar, ya dunia politik berbicara itu akan terus berputar, tidak akan pernah kita lepas dari lingkaran kekuasaan. Hari ini Bawaslu bicara bahwa kita akan melakukan pengawasan untuk mengawasi pemilu yang akan melahirkan para penguasa. Tetapi kembali Bawaslu itu sendiri ketika bergerak bekerja tidak akan lepas dari penguasa. Karena apa? Aturan-aturan yang kemudian dilahirkan untuk mengikat Bawaslu dalam kinerjanya tetap dilahirkan dari para penguasa. Nah, oleh karena itu, kemudian ketika kita berbicara beberapa program yang diadakan, bagaimana kemudian Bawaslu mengadakan pendekatan-pendekatan. Salah satunya ini merangkul dengan perguruan tinggi supaya apa? Kemudian gerbong yang dibawa oleh Bawaslu itu membuat yakin bahwa pengawasan partisipatif ini akan berjalan dengan sangat baik, mengoptimalkan kinerja Bawaslu. Bahwa pemilu ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya Bawaslu, tetapi seluruh elemen masyarakat. Kenapa harus ada kemudian relawan-relawan yang melakukan pengawasan? Untuk apa? Terwujudnya jaminan adanya pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Kenapa harus jujur? Kenapa harus adil? Karena konteksnya kita bicara di sini adalah demokrasi dan keadilan. Adil di sini berbeda ketika berbicara adil sebagai warga negara. Semua komutatif. Tetapi keadilan yang harus didapatkan oleh para peserta pemilu di sini. Kalau kita lihat pelanggaran-pelanggaran, baik itu oleh pendukungnya tadi dalam konteks konflik horizontal ataupun para peserta yang kemudian tadi juga dikatakan oleh Pak Im ada money politik, itu bisa diminimalisir dengan apa? Melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk kemudian terlibat dalam pengawasan ini. Nah, bagaimana kemudian di sini Bawaslu melaksanakan program-programnya? Saya melihat sudah bagus ini dari Bawaslu ini. Ada program apakah itu Bawaslu, apakah itu Siswalu, apakah itu kemudian sekolah relawan kepengawasan, tadi ada dengan warga. Tetapi kemudian kelemahan-kelemahan bukan hanya program Bawaslu, hampir seluruh elemen lembaga kelemahannya adalah pada segi pendanaan. Mohon maaf ini harus saya ungkap karena apa? Karena kegagalan-kegagalan dari program yang akan dikembangkan selalu bertitik tolak pada pendanaan. Bahwa ini dananya tidak ada. Nah, bagaimana kemudian Bawaslu melakukan pendekatan-pendekatan agar apa? Rangkum semua hasil webinar ini, buat catatannya ini sekarang ada komisioner dari provinsi, alhamdulillah. Ini kemudian bisa diajukan menjadi satu rekomendasi. Walaupun konteksnya bicara relawan, ini saya jadi teringat nih, kita bukan untuk mengkomparkan, hanya sebagai satu contoh. Di lingkungan yang lain, saya pernah mendengar itu ada perekrutan untuk relawan di Dinas Pemadam Kebakaran. Sama kegawat daruratan, hanya kalau Bawaslu itu kegawat daruratan pelanggaran pemilu, kalau ini kegawat daruratan pada pelanggaran itu pengelolaan lingkungan, sehingga ancaman daripada bahaya kebakaran itu ada. Itu sama, namanya adalah sukarelawan, tetapi ini tidak bisa berjalan tanpa adanya pendanaan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya MOU, bahwa MOU hari ini dilaksanakan dengan perguruan tinggi. Kita punya ada tridharma perguruan tinggi, ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian pada masyarakat. Nah, dalam konteks pengabdian masyarakat, kemudian kita bisa melakukan atau memperdalam kerjasama ini.
Apakah kemudian kita terlibat dan melibatkan diri, memberikan manfaat adanya satu sinergitas antara Bawaslu dengan perguruan tinggi, baik itu dengan Sekolah Tinggi Hukum Garut, dengan UNIGA, dengan IPI, dengan STI, dengan semua perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Garut, itu akan mampu memberikan support yang sangat besar pada sukses 2024 ini. Hanya tadi kuncinya bagaimana kemudian program ini berjalan berkesinambungan. Jadi tidak hanya ketika ini program muncul, kemudian MOU dibuat, tetapi setelah itu tidak kemudian ada continue, ya. Nah, diharapkan nanti kemudian MOU itu sudah kita bikin, di dalamnya ada bagaimana bahwa Bawaslu itu akan mengisi pada kuliah umum. Sampaikanlah di situ sosialisasi, edukasi kepada para kaum milenial ini bagaimana sebetulnya pemilu itu sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan pemilu yang bebas, jujur, adil, seperti apa? Keadilan yang mana? Bahwa di sini adalah keadilan yang distributif sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya. Bahwa untuk para pemenang pemilu itu ada yang namanya menurut Aristoteles adalah keadilan kodrat alam. Bahwa yang seharusnya dia itu menang. Dengan adanya kecurangan pemilu, maka yang menjadikan menang itu adalah tidak haknya. Maka di sini kita berbicara ada suatu ketidakadilan. Bawaslu hadir untuk menekan, jangan sampai ketidakadilan ini terjadi saat pemilihan umum itu berlangsung. Nah mungkin itu nanti kita bisa kembangkan dalam diskusi, tetapi apresiasi yang sangat besar dari kami kalangan perguruan tinggi kepada Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Garut, yang sudah kemudian mampu untuk mentransformasikan, untuk kemudian mengimplementasikan nilai-nilai moral menjadi nilai-nilai sosial, bagaimana bahwa masyarakat ini mulai digiring untuk melakukan social control. Untuk siapa? Tadi demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang mencalonkan diri dari rakyat, kemudian pemilihnya juga dari rakyat, yang mengawasinya juga dari rakyat. Oleh siapa? Oleh rakyat. Yang menyelenggarakannya juga oleh rakyat, yang memilihnya juga oleh rakyat, ya, kemudian dipercaya diserahkan amanahnya juga oleh rakyat. Untuk siapa? Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia, khususnya rakyat Kabupaten Garut yang kemudian sudah melaksanakan nanti ke depan di 2024 yang rencananya insya Allah akan melakukan pemilihan kepala daerah. Nah itu saja mungkin dari saya, nanti bisa dikembangkan untuk sesi diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Dokter, pemaparan materinya sangat luar biasa. Dan ini sudah merangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman partisipan peserta di sini. Yang pertama ini pertanyaan dari Muhammad Faisal. Dia bertanya bagaimana strategi apa yang sekiranya sangat efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Nanti ditampung dulu biar jawabnya sekalian saja ya untuk pemateri. Yang kedua itu ada, nah ini tindak lanjut dari peran perguruan tinggi sebagai mitra Bawaslu. Nanti ini bisa dijawab sama. Oh ya, siap. Jadi langsung dijawab ya. Yang pertama ini strategi apa yang sekiranya sangat efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Yang kedua ini bagaimana peran perguruan tinggi sebagai mitra Bawaslu ini tindak lanjutnya ke depan. Mungkin pertanyaan ini saya silakan kepada Bapak Imron untuk dijawab. Silakan Pak. Terima kasih Saudara Moderator. Yang pertama adalah terkait dengan pencegahan pelanggaran terkait dengan money politik, gitu ya. Salah satu kemudian tugas dari Bawaslu ini ya tidak hanya kemudian bergerak di dalam penanganan atau penindakan sebuah pelanggaran, baik itu pelanggaran administratif ataupun kemudian pidana ataupun kode etik. Tetapi antara lain selain dari penindakan ini, Bawaslu juga wajib melakukan pencegahan di dalam mencegah terjadinya proses-proses penindakan. Nah, untuk kemudian melakukan pencegahan terhadap terjadinya money politik, gitu ya, tentunya pencegahan ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Garut ini dengan beberapa tahapan. Biasanya tahapan yang kemudian paling awal dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Garut ini adalah dengan melakukan sosialisasi terkait dengan undang yang mengatur tentang pilkada ataupun kemudian yang mengatur tentang pemilihan umum. Dan biasanya itu adalah didahului dengan pengiriman surat, kemudian diskusi, termasuk
kegiatan kita pada hari ini adalah merupakan bagian daripada salah satu rangkaian pencegahan di dalam mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran di pilkada ataupun kemudian pemilu. Kemudian tindakan-tindakan lain ataupun kemudian pencegahan yang lain juga yang bisa dilakukan ketika kemudian di hari H, gitu ya, kita bisa juga kemudian melakukan patroli money politik ya, dan biasanya itu adalah dilakukan di dalam hari-hari H, hari-hari tenang ataupun kemudian hari H pemilihan umum. Itu biasa dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Garut dengan mengerahkan seluruh jajaran-jajarannya, baik itu yang berada di tingkatan kabupaten sampai kemudian di tingkatan TPS ya, mereka melakukan yang namanya patroli politik uang. Nah, patroli politik uang ini sangat penting sekali dilakukan oleh Bawaslu, terutama kemudian ketika menjelang hari H atau menjelang hari H, karena biasanya para aktor-aktor yang kemudian melakukan money politik itu biasanya mereka melakukan eksekusi ini adalah pada saat-saat detik-detik menjelang pemilihan ataupun kemudian menjelang hari H, sehingga kemudian dilakukanlah berbagai macam patroli-patroli yang dilakukan oleh Bawaslu. Atau paling tidak ketika kemudian terjadi patroli ini ya, kalaupun kemudian tidak bisa memberantas, saya yakin tidak bisa memberantas 100% ya tentang money politik, tetapi minimal dengan adanya patroli money politik ini menjadi salah satu tekanan terhadap zona nyaman mereka dalam melakukan tekanan terhadap zona nyaman mereka dalam melakukan money politik. Ini adalah salah satu yang dilakukan oleh Bawaslu. Di samping beberapa pencegahan sebelum hari H ini banyak sekali dilakukan, diantaranya adalah kampanye money politik, kemudian kampanye politik bersih dan sebagainya yang dilakukan dengan para stakeholder ataupun kemudian dengan meningkatkan pengawasan partisipatif dengan seluruh simpul ataupun kemudian dengan seluruh elemen-elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Garut. Ya, saya kira itu mungkin. Oke. Selain silakan. Ya, terima kasih Pak Kordip. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Peran perguruan tinggi sebagai mitra Bawaslu mungkin tidak lanjut ke depannya ini yang bisa dilakukan itu seperti apa? Kemudian bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam menghasilkan pemilihan yang jujur? Untuk pertanyaan ini saya persilakan kepada Dr. Gugun untuk bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Sebetulnya seperti saya sampaikan tadi, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis ya, karena perguruan tinggi tentu memiliki sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tadi. Para mahasiswa bisa menjadi agent ya, menjadi agen tadi seperti disinggung oleh Ibu Ketua. Bayangkan misalnya kalau seluruh mahasiswa ikut berkontribusi untuk meningkatkan partisipasi, untuk memberikan sosialisasi, tentu ini akan sangat membantu kepada Bawaslu. Ya. Dalam hal ini tentu masing-masing perguruan tinggi saya pikir seperti disinggung oleh Ibu Ketua STH tadi memiliki pengabdian kepada masyarakat yang tentu salah satunya adalah mendorong bagaimana menciptakan pemilu yang jujur, yang adil dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga bisa diwujudkan pemilu yang jujur dan adil tadi. Kemudian yang kedua, saya pikir langkah strategi selanjutnya adalah dengan meningkatkan intensitas tadi begitu ya. Kemudian terkait dengan bagaimana caranya mahasiswa berkontribusi, saya pikir salah satu yang paling sering muncul adalah politik uang ya, yang sementara ini terjadi di daerah khususnya. Nah, saya pikir apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah memberikan argumentasi, memberikan pandangan kepada masyarakat melalui pandangan-pandangan yang bersifat rasionalitas. Misalnya saja masyarakat bisa diedukasi bahwa kalau mereka mendapatkan uang 100.000 ketika mencoblos, 100.000 itu kalau kita bagi kepada 5 tahun itu jumlahnya hanya 20.000. 20.000 itu kalau kita bagi kepada 365 hari itu jumlahnya hanya Rp50 saja. Sehingga kemudian rasanya tidak
equal begitu ya. Mereka menggadaikan masa depan mereka selama 5 tahun untuk uang 100.000. Barangkali kampanye-kampanye seperti itu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa agar masyarakat bisa bisa berpikir secara lebih rasional yang ujung-ujungnya adalah mungkin tadi bisa menekan politik uang ya yang selama ini marak. Sementara itu barangkali terkait dengan kontribusi perguruan tinggi ya. Ya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan apabila ada pelanggaran. Dan kita itu, anggap sajalah teman-teman mahasiswa ini yang menjadi peserta di sini ini berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif. Kemudian apakah apakah ada perlindungan hukum gitu kan untuk teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif, anggapnya mereka ini melaporkan kemudian ada perlindungan hukumnya atau tidak. Dan kemudian juga ada strategi, bagaimana sih strategi, ini khususnya saya tunjukkan strategi pengawasan partisipatif yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Untuk pertanyaan ini kami berikan kepada Dr. Hajah Anu, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelum menjawab, satu hal yang mau saya ingatkan kepada seluruh rekan mahasiswa. Jangan pernah takut untuk melaporkan ketika mendapatkan satu indikasi pelanggaran. Karena apa? Kita tahu bahwa setiap orang, dimanapun di dunia ini, semuanya mempunyai keinginan untuk selalu melakukan hal-hal yang menyimpang. Selalu ingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Walaupun itu dengan cara yang tidak benar. Nah, kalau kita lihat di sini, jadilah mahasiswa ini berikan pengontrol. Ya, bagaimana bahwa ketika ada indikasi itu, maka cepat, segera tindak lanjut, segera laporkan. Karena apa? Bahwa di sini partisipasi itu akan menjadi sangat sumir dan menjadi tidak bermakna, manakala masih ada perasaan apakah ada perlindungan hukum? Iya, saya tegaskan iya. Tetapi jangan juga rekan mahasiswa berpikir ada takut apa dirahasiakan. Kalau sekarang itu mau laporan kemudian tidak ada identitas siapa yang melaporkan, itu tidak akan ditindak. Jangan khawatir, kalau dilaporkan itu pasti ada perlindungan. Anda sebagai saksi di sini melaporkan, hukum akan menjamin Anda. Nah, bagaimana kemudian ini bahwa laporan Anda itu adalah sangat berarti. Dan saya harapkan bahwa seluruh juga di sini kemudian menindaklanjuti laporan tersebut. Untuk apa? Agar nanti terjadi efektivitas dari peran dan fungsi Bawaslu. Laporan itu masuk kemudian ditindaklanjuti, apakah itu sampai kepada Gakumdu, kasus 1, 2, 3, 4, sampai kepada APH, kemudian ada satu vonis pengadilan. Ini yang kita harapkan karena apa? Efek jerah. Bahwa manusia itu tunduk pada hukum yang pertama karena dia butuh. Buat semua warga negara ini butuh akan hukum. Yang kedua apa? Takut akan sanksi. Memang manusia sekarang ini harus disingkirkan, harus ditakuti. Bahwa tadi dikatakan mahasiswa itu sebagai agent. Sampaikan, ini loh hukumnya. Karena apa? Tadi sudah dikatakan nih oleh Pak Iim, yang mencalonkan itu mungkin kurang dana, dia minjem dari mana-mana, dia takut tidak kembali, maka dia harus menang bagaimanapun caranya. Nah, dia harus dikasih tahu, bukan berarti begitu, dia bebas saja. Harus ada satu efek jerah. Alhamdulillah dari Bawaslu Garut ini sudah ada vonis ya. Kemarin itu, walaupun itu memang dari yang memberikan peluang sehingga ada kerugian dari salah satu pihak. Nah, tetapi itu sudah memunculkan adanya satu acungan jempol lah untuk Bawaslu Garut sampai dengan sampai dengan vonis ya. Vonis ya. Nah, sampai dengan vonis. Alhamdulillah. Artinya bahwa ini tidak sia-sia. Efek jerah itu akan muncul. Artinya ini kemudian di blow up. Oleh Bawaslu ini jangan hanya dipendam saja, tetapi kemudian di blow up dalam berita-berita bagaimana sehingga ada muncul ketakutan. Ada ketakutan. Kenapa Bawaslu dibuat sedemikian rupa kuat? Selain dia mengawasi, dia juga menindak. Agar takut. Karena apa? Bawaslu yang kemudian bersinggungan langsung dengan masyarakat. Kemudian dia meregenerasi untuk adanya partisipasi tadi, pengawasan. Mahasiswa ini direkrut. Lalu nanti di sini buatlah mekanismenya bagaimana di sini sinergitas yang baik terjadi antara Bawaslu dengan mahasiswa. Kunjungan-kunjungan yang rutin, maintenance dengan mahasiswa, baik itu dalam kuliah umum, bersama-sama melakukan penelitian, dalam kuliah kerja nyata, sehingga ada ikatan yang kuat, ikatan moral, ikatan batin, tanggung jawab moral, tanggung jawab politik dari mahasiswa dan Bawaslu untuk kemudian mensukseskan yang namanya agenda pemilu ini. Jadi tadi saya ingatkan kepada semua dan saya himbau kepada semua peserta di sini, ada 100 mahasiswa nih. Anda ini adalah generasi muda yang menentukan kemudian masa depan bangsa. Jangan pernah takut Anda untuk melaporkan. Ketika ada indikasi laporkan, karena nanti Bawaslu akan kemudian turun tangan. Apakah ini memang betul-betul masuk pelanggaran kriterianya, ataukah seperti apa. Tetapi yang penting tunjukkan peran Anda.
Jangan pernah takut. Kalau belum apa-apa Anda sudah takut. Mohon maaf ya, banyak antrian tuh yang mau gabung dengan Bawaslu. Anda tidak usah gabung. Tapi kalau yang mau gabung, mari kita bergabung bersama-sama sukseskan pemilu yang jujur dan adil ini. Begitu ya? Ya, cukup. Sangat luar biasa sekali. Aduh, ini kalau langsung ini bisa ditepuk tanganin sama satu forum gitu ya. Ya, diskusi pada sore hari ini, tak kira ini juga banyak ya partisipan dari teman-teman mahasiswa terkait pertanyaan sebagainya. Nanti kita akan tindak lanjuti lagi dengan webinar-webinar selanjutnya. Karena berhubung kita ini sekarang sudah mendekati waktu berbuka, mungkin nanti acara diskusi ini akan kita akhiri sampai sini saja. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan berikan waktu kepada para narasumber untuk memberikan closing statement dan pesan petuah kepada teman-teman peserta mahasiswa ini. Ya, nanti kegiatan webinar ini akan segera dilakukan karena memang kita dengan lembaga perguruan tinggi ini, dengan Uninga, dengan STA sudah melakukan MOU. Nah, untuk closing statement yang pertama, dipersilakan kepada Pak Im. Ya, terima kasih. Terima kasih pada narasumber Dr. Hajah Ane Nurjanah, kemudian Pak Dr. Gugun Gesan Akbar yang telah memberikan materinya pada kesempatan hari ini, gitu ya. Satu mungkin yang menjadi closing statement saya ini, ada yang mengatakan begini, bahwa pemilu itu adalah 5 tahun sekali, atau pilkada ini adalah 5 tahun sekali. Tapi bagi kita, mari kita akan coba manai sekarang bahwa pemilu ataupun pilkada ini adalah untuk 5 tahun ya. Dalam bahasa Sunda ini adalah 5 tahunan, gitu ya. 1 menit atau kemudian 5 menit kita berada di TPS, maka itu akan berpengaruh pada 5 tahun yang akan datang. 1 kali kesalahan, 5 menit kesalahan, maka akan berpengaruh terhadap 5 tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, mari untuk kedepannya ini, Pilkada Garut ini adalah milik orang Garut, maka siapa lagi yang akan peduli terhadap Pilkada Garut ini terkecuali kita sebagai warga Kabupaten Garut. Dan kita yakin bahwa pilkada yang bersih, pilkada yang jujur itu akan menghasilkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang berpihak kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Gugun. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada Bawaslu yang sudah menginisiasi kerjasama. Saya pikir kami perguruan tinggi sangat terbuka untuk diajak bekerja sama. Kami memiliki sumber daya yang bisa diakses, bisa dimanfaatkan oleh Bawaslu, sehingga kemudian kontribusi kami ke depan bisa jauh lebih baik dibanding masa-masa sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga saya pribadi mengingatkan bahwa pada hakikatnya kadang-kadang kita terjebak kepada proses pengawasan pada saat pemilu. Padahal kita juga sebagai masyarakat, terutama mahasiswa, juga harus mengawasi proses pasca pemilunya, karena di dalam para pemimpin yang dihasilkan dari proses pemilu ini juga perlu diawasi terus kinerja mereka. Ya. Ini yang menurut saya juga merupakan salah satu tugas dari mahasiswa. Dan saya pikir mahasiswa Garut, ya, mahasiswa Uninga, mahasiswa STH memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas untuk melakukan itu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Dr. Hajah. Terima kasih. Closing statement dari saya. Jangan berpikir untuk merubah dunia sebelum kita berpikir untuk merubah negara kita. Jangan berpikir merubah negara kita sebelum kita merubah provinsi kita. Jangan berpikir merubah provinsi kita sebelum kita berpikir bagaimana nasib kabupaten kita. Jangan juga berpikir bagaimana nasib kabupaten kita sebelum kita berpikir bagaimana diri kita. Saya tadi di awal, Allahumma malikal mulki tutil mulka mantasa, wa tanzil mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha memiliki kerajaan, maka Allah mempunyai hak penuh untuk memberikan kepada siapa kerajaan itu. Tetapi Allah juga lah mempunyai hak untuk mencabut kerajaan itu untuk menjadikan dia sebagai manusia yang hina. Jadi Anda silakan memilih mau menjadi manusia yang mulia, amanah berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu jujur dan adil, atau mau menghinakan diri dengan menerima uang-uang yang tidak halal yang kemudian masuk ke perut Anda menjadi nar. Auzubillahi min dzalik. Semoga kita semua menjadi kader-kader insan
Kabupaten Garut yang kemudian akan mensukseskan pemilu Kabupaten Garut, pilkada Kabupaten Garut ini menjadi jujur, adil, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah untuk kemudian Garut menjadi lebih baik. Garut yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta jangan lupa absensi ya. Link absensinya itu ada di chat gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman peserta jangan lupa absensi. Link absensinya ada di chat. Nah, untuk closing statement terakhir dipersilakan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Garut sekaligus menutup acara webinar pada sore hari. Terima kasih, sangat luar biasa. Jazakumullah khairan kasiron. Para narasumber yang sangat luar biasa. Udah kedengaran kan? Ya. Saya, halo. Sudah Bu, sudah Bu. Sudah ya, halo. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan kasiron yang sangat luar biasa para narasumber. Ibu Dr. Hajah Ane, biasa saya panggil Neng Doktor, terima kasih. Dan Ayi Dr. Gugun Gersan, terima kasih. Jazakumullah khairan. Tak kalah penting, pimpinan Bawaslu Kabupaten Garut, Pak Iim Imron, dan tadi pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, izin lift, sudah duluan. Jadi yang pertama intinya sangat luar biasa, saya tidak bisa berkata-kata. Karena memang ini hal yang sangat luar biasa, terselenggara dengan indah, afik, dan sangat komprehensif. Dan ini mari kita bersama-sama, kalau Bawaslu itu kita sudah ada MOU dan MOA, insya Allah nanti teman-teman yang tidak dijawab hari ini, saya lihat chat-chatnya sangat luar biasa, nanti ada kuliah umum ya Bu Dokter, Pak Dokter, nanti ada kuliah umum, ya narasumbernya nanti langsung dari Bawaslu, semua pimpinan Bawaslu akan berbicara dan menyampaikan sesuai dengan Kordip masing-masing, di sana ada Kordip Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Pak Iim, Kordip Penanganan Pelanggaran Pak Asep Nurjaman, Kordip Hukum, Humas, dan Datin Pak Ahmad Nurul Sahid, dan Kordip Penyelesaian Sengketa Pemilu saya, dan Kordip SDM dan Organisasi Pak Asep Burhan. Nanti secara komprehensif akan disampaikan di kuliah umum dan akan ada terjadi dialog interaktif yang endingnya bisa membawa demokrasi lebih bermartabat dan berintegritas. Yang terakhir, bersama Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sangat luar biasa ya Pak kegiatan pada sore hari ini. Nah, kita kegiatan ini sudah ditutup secara resmi. Nah, untuk teman-teman peserta ini jangan lupa absen karena nanti di absen itu ada nama dan sebagainya. Nanti sedikit yang bisa diberikan oleh Bawaslu, nanti ada berupa sertifikat dan uang untuk pulsa. Makanya nanti teman-teman jangan lupa untuk absen, di linknya ini ada di via chat ya, via chat Jadi juga. udah mau azan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.